versi di awal yang menyatakan mata kuliah mana yang harus dikonversi ataupun tidak. Nah, kita tahu bahwa ada mata kuliah wajib yaitu metodologi penelitian. Saya harap bahwa dari teman-teman semua yang sudah mengetahui kiranya ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi kemarin itu dari awal sudah kami informasikan untuk bisa dijalankan secara tatap muka, apakah nantinya melalui izin ataupun berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian berkaitan dengan rekognisi ini sudah disampaikan Pak Hamid juga tadi bahwa terkait dengan rekognisi andaikan pun ada MBKM di semester depan akan dilakukan oleh bidang pendidikan atau pengajaran. Nah, kami di bidang kemahasiswaan hanya melakukan rekrutmen sampai pada tahap ke pemberkasan. Nah, untuk lebih lengkapnya arahan dari Buka Prodi terkait dengan pemberkasan untuk kedepannya akan ditambahkan dengan adanya fakta integritas dan juga surat izin orang tua sehingga beberapa kendala ataupun kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin yang berkaitan dengan mundurnya mahasiswa di tengah program yang bukan berkaitan dengan apakah karena sakit parah dan seterusnya itu bisa diantisipasi dengan menggunakan adanya fakta integritas ataupun surat izin dari orang tua. Nah, terkait dengan rekognisi ini memang akan dilakukan di masa setelah UAS ya. Karena memang di masa UAS ini kami juga masih disibukkan dengan berbagai kegiatan. Nah, nantinya ketika memang sudah UAS, setelah UAS akan kami coba tarik data yang kalian coba akan isi, nanti disampaikan oleh Pak Hamdi berkaitan dengan teknis pengisian spreadsheet ataupun beberapa hal yang perlu kalian lengkapi, baik itu laporan ataupun sertifikat nilai capaian pembelajaran dari perusahaan ataupun tempat kalian melakukan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian nantinya rekognisi ini akan disesuaikan dengan nilai yang kalian ambil ataupun dapat dari perusahaan ataupun tempat MBKM. Tidak ada yang dikurangi ataupun ditambahkan. Kami sesuaikan dengan nilai yang kalian dapat dari program BKM. Nah, mungkin nanti disimak saja apa yang disampaikan oleh Pak Hamdi yang berkaitan dengan rekognisi ataupun konversi nilai, sehingga dipastikan betul deadline yang disampaikan oleh Pak Hamdi dijalankan dengan baik, karena kalau lewat dari masa penginputan, maka dipastikan bahwa nilai kalian juga akan mungkin, karena memang kalau konversi full 20 SKS kan bergantung kepada capaian pembelajaran yang kalian dapat di program BKM. Jadi kalau misalnya kalian nggak melengkapi penilaian tersebut ataupun berkas-berkas yang disampaikan nanti oleh Pak Hamdi, otomatis nilainya akan semua, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf, saya coba untuk mengikuti sampai akhir. Nanti kiranya kalau ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan, akan saya jawab ataupun Pak Hamdi jawab. Kiranya mungkin saya bisa ya nanti ya, karena sedang di dalam perjalanan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rizky atas arahannya terkait dengan rencana program konversi untuk program MBKM ini. Oke, baik, saya izin untuk share screen terkait dengan data apa saja yang harus teman-teman persiapkan dalam rangka untuk kegiatan konversi. Tunggu sebentar.
Oke, baik teman-teman semua, apakah share screen-nya sudah terlihat dengan jelas di layar teman-teman semua? Sudah Pak, sudah. Sudah terlihat ya? Udah Oke. Bapak. Ya. Jelas Eh, Pak. Oke, bagi teman-teman ya mungkin ada perlunya juga mencatat terkait dengan apa yang disampaikan hari ini agar nanti eh, tidak terus bertanya-tanya. Walaupun di sebelum memulai kegiatan MBKM kemarin atau di awal-awal kegiatan MBKM pernah juga kami sampaikan terkait dengan program konversi. Tapi harapannya teman-teman dapat menyimak dengan baik, dapat dapat memahaminya. Jadi tidak perlu japri-japri ke dosen-dosen. Jadi teman-teman sudah memastikan bisa sendiri menginput data terkait dengan untuk konversi ini. Oke, baik. Nah, sebelum teman-teman akan mengisi data di spreadsheet yang nanti akan saya share atau akan saya bagikan, teman-teman harus menyiapkan file terlebih dahulu, yakni file atau subfile yang sudah di-upload ke drive pelaporan kegiatan MBKM. Nah, teman-teman yang tentunya join di grup konversi program MBKM, di deskripsi grup itu sudah ada linknya, link pelaporan atau drive pelaporan kegiatan MBKM. Jadi teman-teman cukup dengan mengisi membuat folder baru, di mana folder tersebut yaitu nama teman-teman sendiri, nama mahasiswa, kemudian program MBKM-nya, misalkan MSIB. Oke. Jadi teman-teman harap membuat folder di drive yang sudah kami sediakan. Di yang linknya tersebut bisa teman-teman lihat di deskripsi grup konversi program MBKM. Nah, setelah teman-teman membuat folder dengan nama dan programnya, nama mahasiswa dan programnya, teman-teman lalu mengisi atau membuat folder di dalamnya, di mana di dalam folder tersebut harus berisi, tunggu sebentar. Nah, harus berisi yang pertama ada SK. Ini harus disiapkan oleh teman-teman sendiri, dibuat foldernya. Folder yang pertama itu SK. Nah, di folder SK itu teman-teman harus memasukkan data yang pertama, SK penerimaan dari kementerian. Biasanya teman-teman yang mengikuti kegiatan MSIB ataupun kegiatan kampus mengajar itu sudah ada SK-nya dari kementerian. Teman-teman cukup meminta SK tersebut ke DPL-nya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman sudah dapat di DPL-nya, silahkan teman-teman upload data tersebut, SK tersebut ke drive yang sudah disediakan, yaitu pada namanya masing-masing. Ya, contohnya di sini Jidan Putuk. Nah, di sini harus ada SK. Nah, di sini SK-nya belum tersedia. Oke, kemudian selain SK, teman-teman juga harus mengupload dokumen yang lain. Ada surat izin orang tua. Ini di awal, di pertengahan program kemarin, kita sempat meminta untuk surat izin orang tua. Nah, silahkan filenya di-upload lagi. Di-upload di folder SK ini. Lalu, teman-teman juga harus mengupload LOA, Letter of Assistance. Jadi, menandakan teman-teman diterima di Mitra. Ini harap di-upload ke sini. Selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk mengupload IA. Jadi IA-nya juga di-upload di sini. Setelah itu ada fakta integritas, boleh di-upload di sini. Serta ada dokumen-dokumen yang lain yang teman-teman bisa upload di sini. Untuk suara saya apakah masih terputus-putus ataukah sudah jelas sekarang? Sepertinya sinyalnya yang kurang bagus. Izin Pak, suaranya bagus kok Pak. Bagus Lancar. ya, lancar. Kita lanjut ya. Oke. Kemudian
Dan teman-teman juga bisa mengupload di dokumen SK ini terkait dengan dokumen surat tugas. Surat tugas, ada yang surat tugas dari prodi atau yang dari dekan untuk program kampus mengajar kemarin. Nah, ini bisa diupload di sini. Atau di kampus mengajar itu ada surat tugas dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan biasanya dikasih surat tugas dan boleh surat tugasnya diupload di sini. Jadi semakin banyak legalitasnya itu semakin baik. Terus gimana kalau misalkan tidak ada IA? Ya, kalau misalkan tidak ada IA, kalau memang mitranya tidak bisa, ya mau gimana lagi? Yang terpenting, teman-teman harus koordinasi terlebih dahulu dengan bidang kerjasama, yaitu Pak Chandra. Jadi jangan sampai tidak koordinasi terlebih dahulu terkait dengan IA ini. Diusahakan ada, tapi kalau misalkan tidak ada, harap koordinasi dengan Pak Chandra ya. Oke. Nah, jadi tadi sekitar kurang lebih ada 5 sampai 7 dokumen yang harus teman-teman siapkan di Drive di folder SK, yaitu ada SK Kemdikbud, ada LOA, kemudian ada IA, ada fakta integritas, surat izin orang tua, atau ada surat tugas dari prodi atau surat tugas dari dekan, lalu ada surat tugas dari Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Itu yang harus teman-teman lengkapi di folder SK. Kemudian, sertifikat dan transkrip nilai ini harus dilengkapi juga. Nah, teman-teman, di sertifikat dan transkrip nilai ini jangan di-upload yang transkrip nilai yang di MyUnpam. Jadi yang dimaksud bukan itu, tapi sertifikat dari mitra. Misalkan sertifikat MSIB, sertifikat kampus mengajar, sertifikat UMK, dan lain-lain. Itu diupload di sini, sertifikatnya. Serta diupload juga transkripnya, artinya nilai yang dari mitra. Dari mitra langsung diupload di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini transkrip nilai dari mitra. Dia modelnya seperti ini. Jadi masing-masing mitra tentunya mengeluarkan transkrip yang berbeda, baik dari model ataupun yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud yang teman-teman harus upload di bagian transkrip dan sertifikat. Jadi jangan di-upload itu transkrip nilai kalian yang di MyUnpam, bukan itu yang dimaksud. Tapi transkrip dan sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra. Semua sertifikat pada saat kegiatan MBKN diwajib di-upload di sini. Misalkan, teman-teman mengikuti kegiatan MSIB atau studi independen, kebetulan selain mendapatkan sertifikat dan transkrip dari mitra, teman-teman juga mendapatkan sertifikat keahlian dari BNSP, yang tentunya kegiatan atau program tersebut yang dilaksanakan waktu teman-teman melakukan kegiatan studi independen. Nah, itu boleh saja, silahkan di-upload ke sini, di sertifikat dan transkripnya. Kemudian, selain sertifikat dan transkrip, teman-teman juga harus mengupload laporan bulanan atau laporan atau logbook. Nah, biasanya kalau di KM, MSIB itu dinamakan dengan, di MSIB itu logbook namanya ya. Jadi, logbook ini itu laporan aktivitas, aktivitas dalam menjalankan kegiatan MBKM-nya, baik magang, baik kampus mengajar, ataupun UMK. Nah, untuk laporan logbook, ini harap teman-teman buat minimal dua, di mana logbook dari awal sampai pertengahan dan dari pertengahan sampai ke akhir. Jadi dibuat dua ya. Nanti mohon diperbaiki lagi untuk logbooknya, di mana logbook yang pertama itu dari awal sampai pertengahan atau sampai laporan kemajuan. Itu logbooknya. Nah, logbooknya ya berisi tentang kegiatan magang kalian. Nah, boleh logbook tersebut itu sesuai yang kalian upload di platform MBKM. Aktivitas harian kalian, aktivitas mingguan kalian. Tapi dibagi dua ya, yaitu dari awal masuk, awal mulai kegiatan sampai pertengahan atau laporan kemajuan. Lalu
dari pertengahan sampai ke laporan akhir. Nah, itu dibuat logbooknya ya. Logbooknya itu dibikin dua versi. Pertama, versi Word, yang kedua versi PDF. Jadi dibikin dua versi ya. Karena nanti eh, yang harus diinput ke Neofeeder terkait dengan konversinya, nah itu teman-teman memungkinkan nanti dalam bentuk Word. Nah, maka teman-teman di sini untuk di laporan bulanan atau logbooknya itu teman-teman harus dalam versi Word dan versi PDF saja ya di sini. Jadi dibikin dua tuh. Pertama, laporan dari awal sampai ke pertengahan program itu dalam bentuk Word dan PDF. Yang kedua, laporan dalam bentuk eh, laporan dari pertengahan sampai akhir itu dalam Word juga dan dalam bentuk PDF. Jadi kalau total itu ada 4. Ingat ya, jadi pertengahan awal sampai pertengahan dan dari pertengahan sampai akhir. Jadi dibikin dua ya. Oke. Kemudian selain logbook atau laporan bulanan, juga ada laporan akhir. Nah, laporan akhir teman-teman harus menguploadnya di sini juga filenya. Diupload di sini di laporan akhir SIB atau KM atau WMK. Nah, boleh diupload di drive-nya. Nah, ini contoh laporan akhir untuk yang MSIB. Selain teman-teman mengupload ke drive ini, teman-teman juga harus sudah menyerahkan dalam bentuk hard copy-nya ya, baik laporan akhir dan kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Kemudian, setelah laporan akhir, juga ada dokumentasi. Jadi dokumentasi kegiatan, mungkin kalau yang studi independen itu boleh pada saat kegiatan Zoom, atau pada saat mengerjakan proyek, atau pada saat Zoom kelompok dengan teman-temannya yang lain yang dari universitas dan sedang membahas terkait dengan proyek. Nah, kegiatan tersebut harus diupload, dokumentasinya harus ada, ya. Jadi boleh diupload ke sini dalam bentuk JPG, dalam bentuk gambar ya. Contohnya ini. Nah, ini pada saat Zoom. Ini pada saat perkenalan dengan mentor. Ini melalui aplikasi Zoom juga. Nah, dokumentasi ini harus ada. Jadi jangan sampai kosong, tidak ada dokumentasi, ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pengisian data konversi, untuk dari segi pelaporan atau upload di Drive ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Pak izin bertanya Pak, boleh Pak? Boleh, silahkan. Siapa? Kalau ini kan yang untuk yang magang tadi apa ya, Bapak kasih. Betul. Nah kalau Bo, untuk yang kampus pengajar Pak, izin Pak, untuk kampus pengajar itu kita nggak usah bikin log kan, karena laporan bulanan tiap bulan tuh ada atau harus bikin juga Pak gitu. ya, justru pakainya yang laporan bulanan. Tapi di kampus mengajar, laporan bulanan tersebut eh, diupload juga, cuman digabung laporan bulanan 1 dan laporan bulanan 2. Oh jadi laporan bulanan satu, laporan bulanan dua digabung, laporan tiga sama Laporan empat 3 dengan digabung juga 4 atau tidak? juga digabung ya. Oh oke, Oke, makasih digabung Pak. aja. Ya, sama saja, maupun baik magang ataupun apa namanya MSIB, Wirausaha Merdeka, itu masing-masing sudah ditentukan harus membuat laporannya ya, membuat logbook, membuat aktivitas, dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Terkait yang SK Kemendikbud itu contohnya seperti apa ya, Pak? SK Kemendikbud. Iya, Pak. Kita bisa minta ke DPP kita masing-masing kah? Mm-mm. Atau Arya ya? Ardi ya? Ardi, Pak? Iya. Ardi program apa? Saya magang, Pak. MSIB. MSIB. Iya, Pak. Nah, nah untuk apa namanya tuh bukan logbook, SK ya. SK itu sebenarnya SK tersebut
itu sebenarnya sudah DPP juga mengetahui. Nah, DPP Oh, dari mana mengetahuinya? Bisa langsung menanyakan ke PIC MBKM pusatnya terkait dengan drive atau salinan SK-nya, atau DPP tersebut bisa menanyakan ke koordinator PT-nya, bisa. Atau kalian sendiri boleh bertanya atau menanyakan ke koordinator PT-nya, boleh. Kalau di Unpam untuk program magang itu koordinator PT-nya Bu Riza, jadi boleh. Nah, contoh dari SK, contohnya seperti ini. Nah, SK itu cuma satu, jadi untuk keseluruhan di MSIB ini. Jadi, kalau yang untuk MSIB ataupun magang, nah nanti ini juga akan saya share ke teman-teman yang lainnya, dan teman-teman ini bisa mengupload ke Drive-nya. Jadi sama, keseluruhan ada. Tapi dipastikan namanya ada di sini, nama kalian. Oke, contohnya Ardi ya. ya Pak. Nah, di sini kan ada jelas tuh, ada dari kampus mana, ini keseluruhan secara nasional. Nah, kamu nanti boleh ya ditanyakan ke DPP ataupun di koordinator PT. Tapi kalau yang untuk MSIB nanti akan saya share aja, karena saya sudah punya SK-nya, cuman tinggal kalian upload di drive-nya masing-masing ya. Oh, Oke, baik Pak. kemudian untuk yang kampus mengajar juga bisa ditanyakan ke koordinator PT-nya. Koordinator PT-nya itu Bu Sulastri ya. Jadi teman-teman boleh nanti eh, berkomunikasi dengan Bu Sulastri. Nah, kalau untuk WMK, Wirausaha Merdeka, silakan bertanya ke DPL-nya. Nanti DPL akan meminta SK dari mitranya, misalkan di UMN atau di BINUS. Jadi surat yang menyatakan kalau kalian diterima dalam program Wirausaha Merdeka. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas lebih lanjut? Oke, Nurul nanti boleh bertanya ke Pak Chandra ya terkait dengan IA ini, karena yang mengurus implementation itu Pak Chandra ya. Oke, nanti di grup konversi itu kamu bisa mention ke Pak Chandra ya. Oke ya, saya rasa cukup jelas ya. Nah, di sini jangan lupa namanya dengan programnya ya. Nah, di sini masih ada folder itu cuman ngasih nama aja, nggak tahu programnya apa. Nih Jaila Nauli Harahap, ini nggak tahu dia program apa. Nah, jangan sampai begini. Ini akan menyulitkan kita. Siti Aisyah, ini program apa nggak tahu nih. Jadi namanya itu dirubah. Jadi nama underscore programnya apa. MSIB, KM, dan lain-lain. Ini hal-hal yang kecil ini harap jadi perhatian ya. Harap jadi perhatian, jangan sampai ini terabaikan ya. Oke, jika ini sudah jelas, lanjut kita ke pengisian data konversi MBKM. Nanti akan saya bagikan terkait dengan spreadsheet yang harus teman-teman isi di sini. Cukup banyak yang teman-teman harus isi di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdiri dari berbagai sheet. Terdiri dari sekurang-kurangnya ada 5 sheet di sini ya. Ada sheet program kampus mengajar batch 8, program MSIB batch 7, program Wirausaha Merdeka, MBKM Green, program KKN tematik. Nah, teman-teman itu harap mengisi di bagiannya masing-masing. Jadi jangan sampai kalian itu mengikuti kegiatan kampus mengajar, tapi mengisinya di program MSIB. Jangan sampai ya. Harus teliti, harus lihat, sering baca, dipahami, dibaca dulu, baru diisi. Ya. Jangan sampai kalian mengikuti MSIB, tapi ngisinya di WMK. Jadi di sini sudah saya sediakan masing-masing sheet-nya yang harus teman-teman isi. Nah, pertama, yang teman-teman harus isi itu namanya. Oke, misalkan di sini
Ardi Dani misalkan ya. NIM-nya berapa? Ditulis NIM-nya. Semester berapa? Misalkan semester 6. Dipilih semester 6. Kode kelasnya berapa? Nah, kode kelas itu harus tahu. Jangan sampai yang ditulis di sini kode ruangan. Beda. Nomor ruangan dengan kode kelas itu beda. Kode kelas ya misalkan 06 SMJP 003. Contohnya seperti ini ya. Jadi jangan sampai menulis B502 ya. Itu kurang tepat ya. Nah, ini harus jadi perhatian terkait dengan pengisiannya. Lalu regulernya reguler apa? Harus dipilih. Misalkan reguler A. Lalu di sini ada periode, yaitu awal dan berakhirnya, periode kegiatannya, kegiatan MBKM kalian. Pertama mulai. Di sini diklik, ditentukan tanggal berapa kalian mulai. Di sini kita langsung di ini aja, di ada muncul kalender di sini, tinggal dipilih tanggalnya. Kalian bisa melihatnya di SK ya, atau bisa ditanyakan ke mitra, atau kalian sendiri yang tahu kan kapan mulainya atau kapan berakhirnya. Nah, misalkan di sini mulainya tanggal 6 September. Berarti di sini 6 September. Kemudian di sini berakhirnya kapan? Harus ditentukan juga. Misalkan selesainya tanggal 1 Januari atau tanggal 5 Januari. Ini contoh saja. Tanggal 1 Januari misalkan ya. Dari tanggal 6 September sampai tanggal 5 Januari ya. Jadi kalian harus mengisi ini. Lalu kalian di sini ada programnya, program sudah saya isi karena ini kita pisahkan per program ya, sheet-nya. Jadi tidak digabung. Lalu nama mitra. Kalau misalkan di sini kampus mengajar, ya berarti nama mitranya misalkan SDN misalkan ya, Cibubur 1. Ini nama mitra. Lalu ada nomor SK yang harus teman-teman isi. Nomor SK itu bisa dilihat dari surat dari SK-nya. Ini contoh, ini hanya contoh saja. Misalkan di sini, ini contoh ya. Contoh misalkan di sini programnya MSIB. Ini hanya contoh saja. Nomor SK-nya, SK penetapan kalian diterima MSIB itu berapa? Kalian bisa lihat di SK ini. Di sini di SK, nomornya kalian bisa lihat di sini. Sini ya. Ini nomornya. Oke. Jadi teman-teman harus bisa melihat kalian itu terdaftar, diputuskan kalian diterima, ada di SK mana, nomor berapa SK-nya. Nah, di sini nomor SK-nya, nomor 5562, nomor 5562, garis miring E2, garis miring PP, titik, 02/010/2024, 02.0.10 garis miring 2024. Oke. Nah, jadi kalian sudah dapat nomor SK-nya. Nah, setelah kalian dapat nomor SK, lalu harus di hyperlink ke SK-nya. Di hyperlink-nya, misalkan ini, ambil contoh aja ya. Ya, yang misalkan SK. SK-nya belum ada. Nah, misalkan ya, ini misalkan ini file SK. Berarti file SK ini harus kalian ambil linknya. Dan jangan lupa dalam membagikan link itu dipastikan dapat diakses oleh semua orang. Jangan tidak bisa diakses ya. Misalkan linknya sudah ada, sudah saya salin. Lalu di hyperlink. Ini nomor SK. Hyperlink. Tinggal kita klik kanan. Lalu sisipkan link.
lalu kita paste di sini. Oke, terapkan. Dia akan berubah jadi biru di nomor SK-nya. Nah, ketika kita klik, maka ini akan muncul SK kalian di sini ya. Tapi jangan lupa SK-nya diupload terlebih dahulu ke Drive ya. Oke, kemudian tanggal SK. Tanggal SK kalian harus tahu. Nah, misalkan di sini SK-nya, contohnya ya, contohnya misalkan SK-nya ini. Di sini SK-nya tanggal 6 September 2024. Ini tanggal penetapannya. Maka di sini tanggal SK-nya 6 September 2024. Itu tanggal SK. Lalu judul tema kegiatan. Karena ini contohnya MSIB, misalkan PT Mitra Global. Ini contoh saja ya. Judul atau tema kegiatan. Judul itu mengacu pada kalau kalian magang, magang di posisinya apa? Kalau kalian studi independen proyeknya apa? Jadi harus jelas ya. Kalau kalian magang, magangnya di posisi apa ya? Misalkan di sana apa? Jadi supervisor misalkan ya. Atau misalkan, tunggu sebentar, ini ada koneksinya ada terputus. Belum bisa diedit. Untuk yang sheet-nya masih terlihat ya. Sini mencoba menyambungkan. Jadinya lagi kurang bagus. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, judul tema, misalkan kalian di perusahaan itu ditempatkan di bagian data analis. Data analis. PT Mitra Global. Ini contohnya. Ini kalau di eh, magang. Atau kalian misalkan studi independen. Studi independen proyeknya apa? Misalkan kalian proyeknya untuk apa namanya? Salah satu contohnya misalkan kalian proyek digital marketing atau misalkan untuk misalkan kalian ditempatkan di sana itu untuk digital marketing untuk produk baru di PT Mitra Global. Nah, ini disesuaikan dengan posisi lowongan magang yang pernah kemarin kalian apply ya, kalian lamar di sana ya. Atau kalau misalkan kalian di sekolah,
maka dicukup di sini kegiatan kampus mengajar di sekolahnya apa? SDN. Oke. Misalkan kalian di sekolah, maka di sini tulis kegiatannya, kegiatan kampus mengajar di apa mitranya? Di SDN Cibatu ya. Oke, jadi kalian harus membuat judul atau tema kegiatan. Lalu kalian tentukan lokasinya. Lokasinya di mana? Misalnya PT Mitra Global ini lokasinya di Jakarta, maka di sini tulis di Jakarta. Oke, ini mohon maaf sinyalnya agak terkendala ya. Oke, misalkan tadi di kampus mengajar, nanti di sini kegiatannya kampus mengajar atau asistensi mengajar ataupun yang lainnya di SDN apa gitu. Oke, lokasinya di mana? Misalkan di sini Tangerang. Oke. Bulannya ini waktu kegiatan kalian. Waktu kegiatan kalian itu dari awal sampai akhir itu berapa bulan? Misalkan 5 bulan di sini waktu kegiatannya. Kalian harus tahu dari bulan apa ke bulan apa, dari tanggal berapa ke tanggal berapa selesainya. Kalian harus tahu. Nah, kemudian kalian harus menentukan minggunya. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Hari kerjanya ada berapa hari di sana kalian masuk. Oke. Standarnya misalkan 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Ditulis 6 di sini. Kemudian dalam 1 hari itu berapa jam kalian di sana magang, kampus mengajar, ataupun yang lainnya. Ya, misalkan dalam 1 hari ada 8 jam. Nah, kalian tulis di sini. Lalu ada bagian logbook di sini. Bagian logbook, maka di sini ditulis 1 ya. Untuk pengisiannya itu ditulisnya 1 ya. Oke. Ditulis 1, lalu ini di hyperlink. Di hyperlink kemana? Di hyperlink ke logbook Mohon yang maaf, sudah Pak Hamdi, kalian... suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus ya. Sekarang sudah terdengar dengan jelas. Masih Halo? agak putus-putus, Bapak. Oke. Sudah jelas sekarang suaranya? Sudah mulai bagus, Pak. Sudah mulai bagus ya. Ini sepertinya memang lagi jelek kondisi sinyalnya ya. Oke, sudah jelas ya sekarang? Sudah, Oke, Pak. oke baik kita lanjutkan. Nah tadi di data konversi MBKM ganjil di sini ada logbook atau aktivitas. Kalian ditulisnya 1 ya, angka 1, logbook 1 di sini. Lalu ini di hyperlink. Di hyperlinknya kemana? Misalkan ini logbook kalian. Nah, ini logbook misalkan laporan ini. Kita ambil link dari logbook kalian. Karena ini logbooknya banyak, eh, lebih dari 1 file, maka di logbook ini yang di-share adalah foldernya, folder logbook kalian ya. Jadi laporan bulanan, di folder laporan bulanan atau logbook, lalu kalian bagikan filenya, lalu kalian bagikan lainnya, lalu kalian hiperlinkkan di sini. Klik kanan, sisipkan link, di paste ke sini, terapkan. Oke.
Nah, kalau berubah berwarna biru, artinya logbook kalian sudah ada di sini. Ya, oke. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Lalu laporan akhir. Laporan akhir juga sama. Nah, laporan akhir itu langsung ke laporan akhirnya. Jadi tidak ke foldernya. Contohnya di sini, di folder kalian ada laporan akhir, lalu di sini ada laporan akhirnya. Kita ambil link laporan akhirnya, kita ambil, lalu kalian hyperlink di sini. Isipkan link, terapkan di sini. Maka laporan akhir di sini sudah terhyperlink. Lalu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu foldernya. Folder dokumentasi kegiatan. Ini linknya di copy. Setelah di copy linknya, lalu dokumentasi di sini di hyperlinkkan. Di copy link, terapkan di sini. Ya. Lalu ada sertifikat. Nah, sertifikat langsung ke sertifikat MSIB-nya, sertifikat KM-nya, atau sertifikat WMK-nya. Contoh di sertifikat, ini sertif lampirannya. Oh, ini nilai transkrip. Nah, ini contoh sertifikatnya. Berarti sertifikat ini diambil linknya, lalu diperlinkkan ke sertifikat program yang di sini, di angka 1 ya. Ingat ininya angka 1 ya, tidak perlu ditulis angka yang lain. Setelah itu, kalian harus input nilai programnya. Nilai program itu kalian bisa dilihat di transkripnya, lembar penilaian. Di sini nih, ini yang dikeluarkan oleh mitra. Berapa nilainya di sini? Nah, nilainya itu 88. Jadi nilai rata-rata atau nilai akhir ya, ini yang digunakan adalah nilainya 88. Maka kalian di sini tulis nilainya 88. Nilainya 88, lalu yang si transkrip ini kalian ambil lagi linknya, lalu kalian hyperlinkkan di sini di nilai itu. Disisipkan link, lalu di sini diterapkan. Oke. Jadi pas nilai ini nanti akan muncul dari transkrip nilai kalian yang dari mitra ya. Lalu legalitas, ini legalitas keseluruhan. Legalitas keseluruhan itu adanya di SK. Yang folder SK ini yang berisi tadi apa SKIA, kemudian ada surat fakta integritas. Oke. Yang legalitas diketik angka 1 ya. Angka 1, tapi harus disertakan hyperlinknya. Terapkan. Lalu mata kuliah. Nah, mata kuliahnya apa? Misalkan di sini ekonomi manajerial. Ini misalkan di sini ekonomi manajerial mata kuliahnya. Dosennya harus tahu juga siapa nama dosennya. Misalkan di sini Pak Rizky Dwi Nugroho. Oke, cukup diisi ya. Nama mata kuliah sama dosennya siapa. Untuk keterangan itu tidak perlu diisi. Kalau misalkan ada yang perlu diinformasikan ke kami, ditulis di keterangan ini. Lalu nomor handphonenya disertakan di sini. Agar sewaktu-waktu jika ada terkendala, maka kami bisa menghubunginya segera. Ya, oke, disertakan nomor telepon. Nah, ini diisi sampai ke, misalkan kalian ada 7 mata kuliah, berarti di sini diisi sampai 7. Sampai 7 ya. Untuk yang SK kan bisa di copy saja yang sudah di hyperlink ke bawah. Oke, Ardi ya di sini. Misalkan ada 7 mata kuliah di sini. Nah, ini nanti tinggal di copy yang punya yang kamu si Ardi misalkan di copy aja di sini.
Jadi dilihat ada berapa mata kuliah. Jadi teman-teman diisi dulu semua mata kuliah. Walaupun tidak dikonversi ya, nggak apa-apa diisi dulu. Nanti kami di sini akan berikan keterangan untuk kami laporkan bahwa mata kuliah ini tidak dikonversi. Ya, jadi semua mata kuliah dulu tidak masalah. Nanti akan kami tandain di keterangannya bagian mata kuliah yang tidak dikonversi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf itu di bagian nomor HP-nya, nomor HP dosen atau nomor HP kita Nomor ya? HP, nomor HP kamu, bukan Oh, nomor dosennya. HP. Nomor Oke, HP makasih Pak. mahasiswa. Oke, ada lagi Pak, pertanyaan? maaf saya Oh, Pak bukan. izin bertanya. Iya Pak, perkenalkan nama saya Amanda Cayani Ramadan. Mhm. Saya kemarin program MSIB yang untuk magang Pak. Nah, di sini Mhm. kan ada yang LOA-nya ya Pak, tapi di Betul. perusahaan saya tuh tidak ada LOA-nya. Apakah boleh pakai SK-nya saja? SK-nya boleh. Hmm, Kalau misalkan tidak ada LOA, ya konfirmasi terlebih dahulu dengan Pak Chandra ya. Informkan ke Pak oh, Chandra berarti bahwa kamu tidak ada LOA-nya. oke. Oke Oke, Pak, terima sudah kasih. jelas, sudah jelas ya. Oke, Sudah jelas Pak. ada lagi pertanyaan? Bapak, saya Bapak izin saya izin. bertanya. Satu-satu, siapa dulu? Yayang. Ya Pak, itu nilai Mhm. saya ada dua. Nilai dari mentor dan nilai dari mitra. Pakainya yang mana ya Pak? Yang dari mitra, pakainya. Oh, berarti yang satunya lagi. Oh, ada lagi ya nilainya. Pakai Iya, yang dari mitra betul. ya. Karena Oke sesuai Pak. dengan sertifikat. Kalau sertifikatnya dari mitra, berarti nilainya dari mitra. Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Ini, Bapak izin bertanya. Iya, ya ini. sebelumnya perkenalkan nama saya Aini Bapak untuk Mhm. legalitas IA. Sebelumnya saya juga sering koordinasi sama Bapak perihal IA. Mhm. Mitra Oke, saya kan tidak mengeluarkan IA ya Bapak. oke. Tidak maksudnya tidak berkenan untuk tanda tangan IA. Mhm. Namun ada SK yang dikeluarkan gitu Pak untuk menyatakan bahwa saya aktif magang di mitra tersebut. Jadi saya izin konfirmasi Bapak perihal folder SK ini saya izin menggantikan IA itu dengan surat keterangan yang dikasih oleh mitra, Pak. Nah, Mhm. lalu untuk IA-nya sendiri, saya juga udah koordinasi sama Pak Chandra bahwa mitra saya tidak bersedia tanda tangan. Terus saya juga udah kasih surat SK tersebut ke Pak Chandra melalui pesan WA Bapak. Oke. Jadi kalau misalkan mitranya tidak bersedia ya mau gimana lagi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Oke, yang jelas untuk dokumen yang lainnya harus kalian lengkapi ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi teman-teman yang lain? Pak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Siti ya, silakan. Saya kan transkrip nilai dari mitranya itu per skema ya Pak, di mana ada 5 skema. Itu dijadikan satu file PDF atau gimana ya Pak? Ada berapa skema? Halo Siti, untuk yang Ya, nilai yang dikeluarkan dari mitra itu ada berapa skema? ada 5 skema Pak. Ada 5 skema mitranya mengeluarkan nilainya. Nah, itu Iya, sama sama tidak dengan nilai yang ada di platform MBKM kamu? gimana Pak? Maaf. Itu nilainya sama tidak yang di-upload di platform MBKM kamu? Beda Pak. Beda ya? Mm-mm. Oke. Nah, itu yang harus sama di platform MBKM. Nah, biasanya mitra itu mengupload nilai akhir, penilaian akhir itu di platform, di MBKM.
Nah, biasanya ada di salah satu sertifikat kalian, biasanya. Nah, kamu boleh juga minta tarikan data nilainya ke DPP-nya. Nah, DPP itu biasanya punya akses, atau selain DPP, koordinator PT. Koordinator PT minta eh, apa namanya konfirmasi terkait dengan nilai ya. Bahkan kalau Baik, tidak Pak. salah, mahasiswa sendiri bisa lihat ya di akun Hmm. MBKM-nya ya. Oh iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, di chat dulu ya. Untuk apa izin maaf izin bertanya, batas penguploadan file-filenya tadi sampai tanggal belasannya, tepatnya tanggal berapa ya? Nah, ini untuk pengisian data dan penguploadannya, ini harap segera dilakukan ya. Ini paling telat, Bapak batasin waktunya sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa, kalian harus upload ke Drive ini. Jadi semuanya harus dilengkapi. Ini saya lihat di sini masih banyak yang belum mengupload berkas, masih kosong saya lihat. Nah, kalian segera mengupload berkas-berkasnya ke sini, lalu kalian harus segera apa namanya, mengisi spreadsheet-nya di sini ya, di masing-masing program. Dan jangan salah kamar ya. Kalau kampus mengajar ya kampus mengajar, kalau MSIP ya MSIP juga. Sampai hari Selasa ya, saya batasin Selasa tepatnya tanggal 7. Oke, kemudian izin bertanya untuk kampus mengajar, transkrip nilai dan sertifikat dari MBKM-nya atau dari mitranya. Dari MBKM-nya, semua yang ada di MBKM. Izin tanya kalau saya mengikuti program studi independen dan dari mitra saya tidak mengeluarkan SK, apakah LOA silahkan dilampirkan. SK itu, yang studi independen itu ada dari Kementerian Pendidikan sudah ada. Jadi nanti tinggal kamu upload saja. Kamu bisa tanya ke koordinator PT bisa, atau bisa tanya ke DPP-nya. DPP itu biasanya punya grup khusus di mana di dalamnya itu terdapat tim MSIB pusatnya. Adakah rangkuman rapat kali ini? Nanti eh, sepertinya tadi saya rekam dan nanti akan saya upload ya. Kalau tidak salah direkam. Maka apa masih berjalan rekaman ini? Oh, masih ya. Ya nanti untuk rangkumannya ini untuk kegiatan kita ini nanti saya upload aja ya. Dan kalian nanti bisa eh, melihat di sini, lihat ulang. Nah, bagi teman-temannya yang nggak ikut, itu wajib untuk melihat ini dan wajib untuk mengisi ya. Untuk transkrip nilai itu dari mentor biasanya. Karena mentor itu kan dari mitra, yang mengeluarkan sertifikat adalah mitranya. Maka komunikasi dengan mentor. Ya. Kalau mitranya nggak kooperatif, silakan lapor dengan Bu Riza. Batas pengumpulan hari Selasa, tanggal 7 Januari. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sampai di sini sudah cukup? Atau ada yang masih belum paham atau belum jelas? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, siapa Tadi namanya, yang Maaf? batas. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hilmi. Saya Mm-mm. mengikuti program Wirausaha Merdeka. Izin bertanya tadi yang pengumpulan yang tanggal 7 Hari Januari Selasa, pengumpulan apa ya, Pak? Terima kasih. yang 7 Januari itu semua berkas. Semua berkas dan data spreadsheet. Jadi data spreadsheet dan semua berkas itu sudah terupload di sini. Nah, untuk mengisi data konversi ini, kan ini ada beberapa yang harus dihiperlinkkan.
Dan hyperlink ini itu adanya di eh, drive pelaporan kegiatan MBKM kalian. Nah, jadi kalian sebelum mengisi ini pasti kalian membutuhkan data terlebih dahulu, di mana datanya itu bisa kalian nanti salin linknya itu di drive. Artinya apa? Artinya drive-nya harus sudah terupload berkas-berkasnya, serta nanti harus mengisi spreadsheet yang sudah disediakan. Sudah jelas ya? Ini wajib ya. Ini sangat erat kaitannya dengan nilai kalian masalahnya. Kalau nilai kalian nggak mau dikonversi ya nggak masalah sih. Tapi kalau kalian pengen dikonversi ya segera diisi. Jangan alasan sibuk. Oh, saya juga hari ini yang harusnya libur bersama keluarga, tapi nyatanya saya saat ini bersama kalian untuk menjelaskan terkait dengan konversi dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai alasan sibuk ini, sibuk itu, nggak ada waktu. Dalam 24 jam toh, emang kamu kerja selama itu sampai 24 jam, atau nggak ada istirahatnya sama sekali, ya gunakan. Kalau bisanya malam, ya malam isi. Kalau bisanya setengah malam, ya tengah malam. Kalau bisanya pagi, ya pagi. Jadi disempatkan. Tolong disempatkan mengisi, apalagi ini mengasih paling ada 7 atau 8 baris saja. Karena mata kuliah itu rata-rata ada 7 atau 8 mata kuliah saja. Oke, Bapak, maaf izin bertanya, Bapak. boleh. Ya, saya Dinda dari program Kampus Mengajar. Iya, Oh, Dinda. berarti ini udah tidak mengumpulkan hard copy-nya ya, Pak? Dikumpulkan. Berkasnya juga di subfile-nya yang utama subfile dulu sampai tanggal 7 ini. Nanti kalau Oh, misalkan oke, belum ada oke. yang mengumpulkan, nanti dikumpulkan. Nah, itu kalau misalkan nanti kami ada kunjungan atau visit dari kementerian terkait dengan yang harus di masalah konversi, karena kami harus menyediakan data berkasnya. Oh, ini data mama Oh, baik, siswanya baik, ini, Pak. berkasnya sudah ada. Jadi kayak gitu ya. Jadi tolong Oke, Pak, baik. taruh laporan akhirnya. Oke, ada lagi? Selamat sore, Pak, Pak. izin bertanya, Pak. Siap, siapa dulu? Saya Pak Muhammad Fadil, Pak. Iya, Pak Dil. Bapak Ya, izin, gimana Pak, Pak Dil? untuk itu kan terakhir Selasa ya, Pak. Cuma kan IA aku dari kampus belum selesai ditandatanganin, Pak. Itu Tinggal gimana ya, yang Pak? tinggal yang dari kampus. Iya, Kamu tinggal sudah yang dari kampus. sudah menyerahkan ke bidang kerjasama dengan Pak Chandra? Kemarin ke mahasiswaan ya, Pak. Kalau nggak salah Eh, naruhnya. kalau berarti ini salah ini salah ngasih berkas. Ya bisa jadi orang kerjasama tidak tahu. Nah, untuk apa namanya untuk IA yang belum ditandatangani oleh Kapolri itu diserahkannya ke bagian kerjasama di meja kerjasama. Nah, itu konfirmasinya dengan Pak Chandra. Ketika sudah ditandatangani IA-nya, kamu boleh scan, nanti boleh diupload ya. Nah, berkasnya mau IA yang fisiknya itu nanti dibiarkan di sana ya. Yang jelas kamu harus dapat scanannya aja. Jadi dipastikan Oke. kamu sudah ditandatangani. Itu aja kok. Baik, Pak. Baik. Terima Sudah kasih, jelas Pak. ya? Oke, Sudah ada jelas, lagi? Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Alfiansa. Oke. Ya, Pak. Saya dari WMK Binus, Pak. Nah, Hmm, terkait kata Bapak, deadline-nya hari Selasa ya, Pak. iya. Kebetulan nilai kami belum keluar itu gimana ya, Pak? Harus Ya, nunggu apa gimana? ya ditunggu sampai hari Selasa. Kalau Coba sampai kamu Selasa belum keluar gimana ya, Pak? ya koordinasi dulu dengan DPL-nya. Biar DPL-nya bisa mendesak ke ini, ke apa namanya tuh, ke mitranya, ke BINUS atau ke UMN. Jadi biar DPL-nya nanti komunikasi dengan koordinator WMK yang ada di kampusnya masing-masing. Jadi kayak gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih Oke, ya, Pak. diusahakan dulu sampai hari Selasa ya. Siap, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, di chat ya masih ada. Untuk hard copy yang dikumpulkan apa saja ya, Pak? Nah, untuk hard copy itu semua dokumen yang kamu upload di sini, di drive ini, mana tadi? Oh, ini ada mahasiswa PTKN. Kenapa ikut ngisi di sini? Nah, di sini di kan ada 5 nih, SK, sertifikat, laporan, laporan akhir, dan dokumentasi. Untuk sertifikat itu silakan di fotokopi terlebih dahulu ya.
Nah, baru dikasih ke kami di sini. Semua berkas ini harus ada ditaruh di meja kemahasiswaan pakai map warna kuning. Nah, jadi laporan akhir oke, logbook yang sudah di print juga oke, kemudian transkrip dan nilai harus sudah ada juga SK-nya. Nah, kalau SK kan banyak, ada ribuan halaman, itu cukup menunjukkan lembar eh, pernyataan SK-nya dengan lampiran yang pas ada nama kalian aja, di halaman yang ada nama kalian. Itu yang di print ya. Kemudian ada dokumentasi program, nah harus juga dikumpulkan semuanya dalam satu map ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum, harap dicek kembali dan dilengkapi kembali ya. Tujuannya apa? Tujuannya kami ya nanti eh, kita tidak pernah tahu apabila mungkin ada visit dari kementerian terkait dengan pelaksanaan konversi, ini benar atau tidak dikonversi, kami punya buktinya bahwa kalian mengikuti kegiatan programnya. Bukti dari dokumentasinya ada, laporan akhirnya juga ada, laporan aktivitasnya juga ada, transkrip dan sertifikat yang dikeluarkan mitranya juga ada, lalu SK-nya juga ada. Ya, jadi itu ya, harap dilengkapi ini semua. Selain soft copy di-upload ke Drive, juga hard copy-nya diserahkan ke kami. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak, permisi Bapak, Oke, izin silakan. bertanya. Saya Muhammad Firza Arfian Pak dari program MSIB Oke, oke, Firza, ya. mengenai input eh, nilai mata kuliah Pak. Kan Mm-mm. saya konversi kan 7 mata kuliah Pak. Nah, nilai Mm-mm. dari mitra ini hanya 5 Pak. Ini bagaimana ya Pak? Kami bukan di satu persatu dari mitra, tapi nilai secara keseluruhan yang dari mitra. Misalkan gini, kamu mengikuti kegiatan magang di mitra, dan di mitra itu nilai akhir kamu itu nilainya 85. Maka yang kami gunakan nilai 85 tersebut untuk semua mata kuliah, bukan untuk satu atau dua mata kuliah. Berarti nanti misalkan mata kuliah A dapat nilai 85, mata kuliah B dapat nilai 85, dan sebagainya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bukan satu persatu. Yang penting ada nilai akhir dari mitra, dan itu biasanya bisa dilihat dari platform MSIB kalian, platform MBKM kalian. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya tadi Sudah jelas ya? terlewat. Oh, Ya, oke jelas. ya. Ya, nanti akan saya upload untuk recordingnya, nanti bisa dicek ulang bagi teman-teman yang sudah tertinggal. Yang jelas, data ini harus penting sekali, data ini harus segera teman-teman lengkapi, karena ini erat kaitannya dengan kegiatan konversi. Nah, kalau misalkan sudah di-upload, jadi kami bisa menindaklanjutinya, bisa menyampaikannya lagi. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, nah nanti bagi yang baru bergabung, ini jangan salah mengisi ya. Artinya, kalau kalian di program kampus mengajar, isinya di program kampus mengajar. Kalau kalian di MSIB, isinya di MSIB, dan seterusnya. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas ya? Jika sudah jelas, nanti akan saya share ini di grup konversi. Jadi kalian bisa mengisinya segera. Kemudian dalam pengisian ini yang jadi catatan, jangan melakukan undo ya. Control Z itu jangan ya, dilarang, karena bisa saja ketika kalian melakukan Control Z itu akan berpengaruh terhadap apa namanya, hasil pengisian yang lain jika bisa ikut terundo juga. Oke, jadi jangan undo. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, dihapus saja, lalu kalian rubah, tidak Control Z dan atau undo. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup ya? Oke, di chat masih ada.
Oke, izin bertanya Pak, mitra mitra saya transkrip nilainya ada di hard copy sertifikat di belakangnya. Apakah bisa Pak? Ya bisa. Tinggal di ini aja. Kalau transkripnya menyatu dengan sertifikatnya, ya tinggal di scan aja, nggak masalah. Scan tampilan pertama, ya tampilan depan dan tampilan belakang untuk nilainya. Jadi tidak ada masalah. Untuk beberapa dokumen sudah dikumpulkan, lalu yang map kuning ini tetap kita kumpulkan semuanya. Oke, nanti disatukan saja ya, kalian di laporan akhirnya nanti kalian satukan dengan data kalian. Dokumentasi perlu. Untuk hard copy dikumpulkan paling telat hari Sabtu ya, Sabtu minggu depan. Oke. Oke, untuk hard copy dikumpulkan di hari Sabtu minggu depan ya. Untuk yang tidak memberikan IA, nah untuk bagi yang tidak ada IA-nya, harap koordinasi terlebih dahulu, menyampaikan terlebih dahulu dengan Pak Chandra ya. Oke. Oke, baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, tolong dibuka kameranya, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Ya, tolong dibuka dulu kameranya, 2 atau 3 menit, kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, ini agak jaringannya masih naik turun, jadi belum stabil cuma